dengan jawabannya, karena itu kita yang isi atau kita yang jawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan di situ. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau ada yang sudah mengisi, bisa dikumpul atau diantar ke depan sini. Kalau ada yang sudah menjawab formulirnya, bisa diantar ke depan, bisa dikumpulkan. Yang sudah, silakan antar ke depan, antar ke depan. Karena kita mau lanjut ke penyembuhan KTR lagi. Bisa diantar ke depan, atau bisa teman-teman yang lain bisa menonton.
isi formulirnya? Masih ada? Kalau ada yang kurang jelas di pertanyaannya bisa ditanyakan. Berapa orang yang belum kumpul yang masih mengisi formulirnya? Karena kita mau lanjut lagi ke penyuluhan KTR-nya. Baik, karena formulirnya sudah diisi oleh adik-adik sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam pengisian formulir untuk kesehatan jiwa pada saat ini. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh penyuluhan dari teman-teman dari penyuluhan kawasan tanpa rokok untuk teman-teman yang membawakan penyuluhan dipersilakan. Ya, kita masuk ke materi pelajaran selanjutnya, yaitu KTR atau bisa disingkatan KTR dan kepanjangannya adalah kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok ini sekarang kami dari UPT Pesisir Pujon sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas sesuai dengan adanya Perda pemerintah Kabupaten Kapuas nomor 4 tahun 2016 yang isinya tentang kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok adalah suatu kawasan bebas asap rokok yang artinya tidak ada orang merokok di suatu tempat atau ruangan. Pemda menerbitkan peraturan daerah ini mengingat bahaya rokok dan tujuannya ada beberapa tempat. Yang pertama, fasilitas kesehatan yang akan dibikin kawasan tanpa rokok ini, bebas asap rokok. Yang kedua, tempat pendidikan atau tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, dan tempat-tempat umum lainnya, terutama di angkutan umum. Mungkin bocoran sedikit bahaya rokok ini untuk kita sekalian. Kalau ada dua macam tipe perokok, yang pasif dan aktif. Yang aktif yaitu orang yang langsung menghisap rokok itu. Yang pasif, kita yang di samping orang menghisap asap rokok dari
yang aktif itu. Tapi risikonya perokok aktif itu hanya peroleh 25% saja akibat dari rokok yang dihisapnya. Perokok pasif itu yang punya 75%. Kita yang nggak merokok yang malahan. Makanya dengan ini pemerintah daerah menetapkan beberapa tempat yang harus bebas dari asap rokok. Adapun batas orang merokok sebenarnya di dalam ruangan itu dia tidak boleh merokok, dia boleh merokok di luar kucuran air atap itu. Boleh dia merokok di sana. Soalnya asap rokoknya kan lepas, nggak di dalam ruangan. Kalau orang banyak dalam ruangan nggak boleh merokok. Itulah yang dinamakan KTR, kawasan tanpa rokok. Mungkin selanjutnya efek bahaya rokok dan apa aja kandungan yang terdapat dalam sebatang rokok, apa aja racun dan bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami Bapak Riko Fitrio, Escape Nurse. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang bahaya merokok. Di dalam merokok itu ada dua macam, yaitu perokok aktif dan pasif. Perokok aktif adalah orang yang mengonsumsi rokok baik dalam satu batang sehari itu tetap dikatakan perokok aktif. Sedangkan untuk yang perokok pasif atau orang yang bukan perokok itu adalah orang yang cuma menghirup asap rokok dari si perokok. Makanya yang apa sih bahayanya dari perokok aktif dan pasif? Yang lebih berbahaya itu adalah perokok pasif, karena untuk perokok aktif cuma 25% yang masuk ke dalam paru-parunya, sedangkan 75% itu dikeluarkan. Makanya untuk perokok pasif yang lebih banyak menghirup. Kemudian untuk kandungan dalam sebatang rokok itu ada 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, kemudian 43 zat penyebab kanker. Biasanya kanker payudara, kanker rahim. Di dalam kandungan tersebut ada yang disebut dengan karbon monoksida yang paling penting, yaitu tar dan nikotin. Nikotin ini yang dapat menyebabkan orang kecanduan. Kawasan tanpa rokok ada 7 tatanan. Yang pertama, tempat proses belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat fasilitas umum. Dampak rokok pada kesehatan: meningkatkan resiko penyakit paru-paru kronis atau kanker paru, meningkatkan serangan jantung, meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah ke otak atau disebut dengan stroke, meningkatkan kejadian intensitas dan penyebab gangguan perkembangan janin dalam kandungan ibu hamil. Makanya ibu hamil dilarang untuk merokok. Kemudian untuk yang dalam rokok ini ada kandungannya itu terdapat 2 macam, yaitu mitos dan juga fakta seringan. Untuk mitosnya, mengurangi jumlah rokok yang dihisap akan mengurangi resiko kesehatan. Sedangkan faktanya, selama merokok akan ada risiko terhadap kesehatan. Tidak ada batas aman selama masih merokok. Jadi berhentilah merokok adalah hal yang terbaik. Untuk mitos yang kedua, jika hanya untuk coba-coba, merokok tidak akan membuat kecanduan. Itu cuma mitos. Sedangkan faktanya, konsumsi rokok yang coba-coba dapat menimbulkan edukasi akibat zat nikotin yang ada pada rokok. Kemudian untuk mitosnya, rokok elektrik tidak berbahaya, itu keseringan. Sedangkan untuk faktanya, rokok elektrik tetap mengandung nikotin. Proses pemanasan dan konsumsi rokok elektrik tetap memiliki bahan berbahaya terhadap kesehatan.
Mengapa perlu dilakukan kawasan tanpa rokok? Pertama, perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok. Kedua, mencegah perokok pemula yaitu anak-anak dan ibu hamil. Yang ketiga, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat rokok. Keempat, meningkatkan motivasi untuk berhenti merokok. Kelima, produktivitas kerja meningkat. Keenam, terciptanya lingkungan kesehatan dan memicu masyarakat berperilaku terhadap hidup sehat yang lebih baik. Prinsip 100% kepatuhan kalau sudah melakukan KTR. Pertama, tidak ditemukan orang yang merokok di dalam gedung. Kalau di luar gedung, untuk yang di tempat kerja, tidak ditemukan ruangan merokok di dalam gedung. Ketiga, tidak ditemukan untuk merokok. Tidak ditemukan penjualan rokok. Tidak ditemukan asbak rokok atau korek api. Tidak ditemukan iklan atau promosi rokok. Ada tanda dilarang merokok. Seterusnya, tidak tercium bau asap rokok. Kemudian untuk edukasi dampak merokok pada kesehatan, konsumsi rokok di Indonesia telah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, akan tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat yang miskin. Kemudian, perokok mempunyai resiko 2-4 kali terkena penyakit koroner, kanker paru, serta penyakit tidak menular lainnya yang sebenarnya dapat dicegah dengan tidak merokok. Sebenarnya untuk penyakit yang terkena itu kanker mulut. Kemudian untuk yang kita ketahui, untuk yang merokok itu kelihatan jelas dari giginya yang kuning, kemudian bibirnya yang hitam. Itu kelihatan jelas yang merokok. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Rikon Fitrio Iskandar. Intinya dengan kawasan tanpa rokok ini tidak serta-merta melarang orang yang merokok itu berhenti merokok, tapi alangkah baiknya kalau boleh berhenti. Tapi bagi perokok, ada kawasan tertentu dia bisa merokok tidak seenaknya. Kita boleh, adik-adik sekalian boleh mengimbau orang yang merokok, soalnya kita pun punya perda, sudah ada perda nomor 4 tahun 2016, perda Kabupaten Kapuas tentang kawasan tanpa rokok itu. Sebagai penegak hukum kita boleh menegur orang kalau dia merokok di tempat kita. Sebenarnya kawasan ini tidak boleh merokok, soalnya sekolah kan sudah ada perdanya, tidak ada orang merokok kecuali dia di luar lingkungan sekolah boleh merokok. Begitu aja, tapi alangkah baiknya tidak merokok, soalnya terlalu besar akibat rokok. Karena akibat rokok tidak serta-merta hari ini kita ngisap kita langsung sakit, tapi 5 atau 10-15 tahun ke depan baru muncul, soalnya kebanyakan penyakit degeneratif yaitu kanker. Dan selanjutnya kami kasih kesempatan kepada Bapak Andresa Christian Nathanael SKM untuk memberikan materi selanjutnya. Kami persilakan. Selamat pagi. Masih puasa? Diri, kakak berdiri.
100 ditambah 100 berapa? 8 ditambah 0 itu 3. Ayo, kalau maju ya, maju. Kalau 8 ditambah 8 itu 4. Kalau 1000 ditambah 1000 itu ditambah 1000 berapa? Anak matematikanya ini sampai nggak tahu. 6, tepuk tangan yang 6. Nah, kan perut itu bu, perut itu bu, kunci. Tebak-tebakan atau permainan lagi? Kamu pernah dengar Samson? Dahlia? Singa? Silakan pilih tempatnya 5 orang. 5 di sini 5. Ayo. Ayo.
Kita berdoa. Sudah? Sudah? Waktunya enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maju. Maju. Kita lihat kekompakannya. Kalau tidak kompak berarti ada kandungan rokok, berarti tidak fokus. Iya kan? Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo, waktu 1, ya, 1, 2, 3, ya, stop, mana? Ya, 1, 2, 3. Coba 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik. Nanti ada yang bisa. 1, 2, 3 ya. Tangan bagaimana ya? Berarti kurang kompak. Silakan duduk adik-adik semua. Kebanyakan asap rokok. Kebanyakan asap rokok. Ini tadi sempat dengar ya kakak-kakak perda nomor berapa? Kakak mau tanya. Perda apa ini tadi? Hah? Nomor 4 tahun? Berapa? 2000? Tentang apa? Kenapa dibuat perda? Supaya apa? Hah? Ayo. Apakah cewek sini suka cowok yang merokok? Ini yang merokok? Serius? Sebutkan 3 kandungan rokok yang tadi.
bukan. Satu lagi terakhir. Nikotin, satu lagi. Narkoba bukan. Ayo. Satu lagi. Hah? Ayo, tidak fokus tadi dengar tadi. Karbon mono. Kalau nikotin apa kandungan nikotin? Aduh. Yang mana yang bahaya? Semua kandungan rokok itu berbahaya. Kandungan rokok itu ada 4.000 zat kimia. Yang umum itu ada 3 yang sering. Yang dibilang tadi cewek-cewek cantik tadi bilang itu cantik semua. Kakak mau udah sekalian berpuasa. Ada 3 kandungan itu nikotin, tar, sama karbon monoksida. Kenapa? Untuk siswa itu dilarang menghisap rokok. Hah? Karena dapat menyebabkan kanker dan kecanduan. Habis giginya rusak, kanker mulut, bunganya jelek, Jangan kalah. Jangan kalah. Tetaplah kita tidak boleh merokok. Cerita. Adik-adik semua tahu kan efek bahaya rokok sudah tahu. Coba ceritakan. Lu mau paling dalam. Ya, adik-adik mungkin itu saja dari kakak. Sebenarnya kalau bisa di slide atau ditampilkan itu lebih bagus sebenarnya. Mungkin itu saja dari kakak. Mungkin banyak kekurangan ya. Dalam kami bisa tampilkan bagaimana efek rokok yang bagaimana untuk prestasi bagaimana. Kalau orang merokok pasti prestasinya menurun. Apa yang dibanggakan kita dari rokok? Pasti orang tua kan nggak bangga kalau merokok. Betul kan? Kalian ini muka-muka kalian ini salah satu pemimpin teman-teman. Kakak yakin harus pertahankan sampai karena rokok itu merupakan salah satu membuka gerbang kita ke pintu selanjutnya, yaitu narkoba. Sudah jatuh di narkoba, nggak harapan lagi kalian. Cita-cita kalian itu hanya angan menjadi kenangan. Ayo silakan berdiri lagi. Kakak mau buat yel-yel. Untuk terakhir, ini kan kita puasa sebentar aja. Ayo berdiri. Kakak mau buat yel-yel. Yang di belakang, apa-apa, mati semua aja. Apa-apa nggak boleh terakhir juga. Terakhir atau video. Ada video, ada video, video ya? Kamera hidup, kesini semua, arah. Jadi dengan biar gini, kakak bilang Kak Maharati, prestasi untuk merokok ya. Kita coba dulu. 1, 2, 3. Kak Maharati.
Ambulan. Serka Ambulan. Ayo. Serka Maharati. Bisa semangat. Ayo. Sekali lagi, 1, 2, 3. Serka Maharati. Sekali lagi, Serka Maharati. Sekali lagi, Serka Maharati. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk